Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jendela info analisis di balik teks dengan tajuk Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat mau usut pendopo. Pada pertemuan kali ini menarik untuk kita perbincangkan, termasuk kabar yang mungkin juga belum beredar banyak. Kejaksaan Tinggi Bandung atau Provinsi Bandung atau Kejati akan menelusuri atau akan mengusut perkorupsian di dalam pendopo. Kejati akan menelusuri atau menyelidiki atau dalam rangka penyelidikan ada dugaan konflik kepentingan, penyalahgunaan pengaruh jabatan, dugaan persekongkolan tender dan penelusuran aliran dana proyek pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2026. Tentu apa sebabnya Kejati kemudian tiba-tiba mau mengusut pendopo atau mau menelusuri aliran dana yang mengalir seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya soal aliran dana proyek pemerintah Kabupaten Indramayu dan seterusnya. Apa dasarnya Kejati kemudian ingin masuk atau ingin melakukan penyelidikan? Tentu Kejaksaan Tinggi Bandung atau Kejati bukanlah tanpa alasan. Alasannya cukup konkret, karena Kejati berupaya untuk menindaklanjuti adanya pengaduan dari masyarakat Indramayu yang disampaikan kepada Kejati secara tertulis. Oleh karena itu, kita menunggu keseriusan Kejati, di mana Kejati akhirnya harus menyelesaikan beban dan tanggung jawabnya terhadap 3 kasus besar yang menjadi pembicaraan publik. Yang pertama, soal kasus Tepera, tunjangan perumahan dewan yang sudah ditetapkan tersangkanya bahkan pada tanggal 22 Juni 2026. Wakil Bupati yang dulunya adalah Ketua DPRD Indramayu telah diperiksa dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Tetapi kasus ini sampai hari ini, bulan 8, belum ada kepastian sehingga menimbulkan kecurigaan publik. Mengapa ada tarik ulur? Karena biasanya setelah dilakukan penggeledahan, pemeriksaan saksi-saksi, termasuk yang bakal menjadi tokoh utama dalam kasus tersangka Tupera seperti Wabu sekarang ini, karena sudah diperiksa dan sudah statusnya ditetapkan menjadi tersangka, tapi sampai sekarang belum juga dilakukan penahanan, termasuk pada 2 sekpan yang dulu PLT Sekpan, kemudian Sekpan sudah ditetapkan menjadi tersangka tetapi belum dilakukan penahanan. PR kedua yang menjadi tanggung jawab sehingga kemudian tidak memicu spekulasi publik terhadap keseriusan Kejati Provinsi Bandung adalah kasus BPRKR, di mana hasil audit LPS yang indikasinya terjadi perkorupsian atau kerugian negara senilai 139 miliar atas 16 debitur yang disodorkan oleh LPS sampai sekarang belum ada tindak lanjut atau masih jalan di tempat, baik itu statusnya yang masih mengambang
atau proses hukumnya. Dan PR ketiga tadi, adanya laporan masyarakat Indramayu terhadap Kejati. Oleh karena itu, atas dasar apa Kejati kemudian mau mengusut atau menelusuri atau mau menyelidiki adanya dugaan konflik kepentingan termasuk penyalahgunaan pengaruh jabatan dan dugaan persekongkolan tender dan penelusuran aliran dana proyek pemerintah kabupaten. Agar tidak menjadi kebingungan atau agar publik paham, saya atau PKSPD ingin membacakan kopian surat yang diterima oleh PKSPD dan akan dibacakan secara lengkap. Tetapi saya tidak akan membacakan alamat pelapornya atau nomor HP pelapornya meskipun dalam surat balasan Kejaksaan Tinggi atau Kejati Bandung cukup lengkap. Seperti tampak di dalam kamera bahwa ini kopian surat dari Kejati Bandung. Saya akan membacakan secara lengkap kecuali dua hal. Kopnya ada dengan warna dan kemudian ada barcode. Bunyinya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jalan R.E. Marta Dinata, nomor 54, Kota Bandung, Jawa Barat, 40115. Pitsus strip 2, kemudian tertanggal Bandung 20 Juli 2026. Nomor suratnya B5975 garing M.2.5.4 garing FO.2 garing 07 garing 2026. Sifat biasa, lampiran strip. Halnya atau perihalnya pemberitahuan tindak lanjut atas laporan permohonan penyelidikan dugaan konflik kepentingan, penyalahgunaan pengaruh jabatan, dugaan persekongkolan tender dan penelusuran aliran dana proyek pemerintah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2025. Surat Kejati ditunjukkan yang terhormat, saya tidak menyebut namanya, Ketua Umum PDN Elang Nusantara Jaya, tentu di Indramayu, dan alamatnya tidak akan saya sebutkan, juga nomor kontaknya, ada nomor rumah, dan kemudian ada nomor HP. Isi suratnya adalah, sehubungan dengan surat pengaduan saudara selaku Ketua Umum DPN Elang Nusantara Jaya nomor 009 garing LSM strip ENJ garing konfirmasi garing 7 Rumawi garing 2026 tanggal 11 Juli 2026. Hal tersebut pada pokok surat bersama ini kami sampaikan bahwa terkait surat tersebut sudah kami terima dan akan kami tindak lanjuti. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan saudara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian untuk maklum. Atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asisten Tindak Pidana Korupsi, UB Kepala Seksi Pengendalian Operasi, dicap stempel oleh Fahmi Esa MH Jaksa Madya. Tembusan 1. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 2. Yang terhormat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 3. Yang terhormat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
dalam kurung poin 1, 2, dan 3 sebagai laporan. 4. Yang terhormat Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat 5. Arsip membaca surat balasan atau respon Kejati yang diberikan kepada LSM DPN Elang Nusantara Jaya, maka ada tanda-tanda serius, ada kemudian setetes harapan bahwa kasus perkorupsian di pemerintah Indramayu yang makin marak, makin masif, dan sudah tidak bisa terkendali, bisa kemudian disentuh oleh hukum, apalagi oleh Kejati Bandung. Tetapi pertanyaannya adalah, seserius apakah atau seserius seperti apa Kejati akan menindaklanjuti atau menelusuri aliran dana atau dugaan-dugaan tadi yang disebutkan oleh pengadu. Karena publik juga patut curiga, karena ini bisa diterima oleh logika dan akal waras. Kecurigaan itu tentu. Bagaimana mungkin publik menganggap Kejati serius untuk membongkar persoalan korupsi di Indramayu? Meskipun tetap kita harus berharap dan meminta Kejati untuk serius. Karena argumentasi pertama adalah kita tidak bisa membayangkan, logika dan akal waras kita sulit untuk bisa memahami. Bayangkan Wagub dan 2 sekwan sudah ditetapkan dari tersangka. Wakil Bupati yang sekarang ini Saifuddin, yang dulu ketua DPRD, telah diperiksa yang kedua kalinya karena pertama 12 Juni mangkir atau dengan alasan sakit. Maka pada tanggal 22 Juni 2026 telah memenuhi panggilan pemeriksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka. Tapi mau 2 bulan atau kalau kita hitung dari bulan 6, 7, 8, maka sudah 2 bulan kepastian hukumnya kita sanksikan. Karena sampai sekarang belum dilakukan penahanan. Biasanya setelah diperiksa dan ditetapkan menjadi tersangka langsung ditahan. Lalu muncul spekulasi di luar, rumor di luar mengatakan, banyak pihak yang mengatakan bahwa kasus Tupera yang hasil pemeriksaan BPK kerugiannya dibilang 18 miliar menjadi rumor yang panjang, kemudian menjadi perbincangan politik yang tak henti-hentinya oleh publik. Karena rumor yang dikembangkan atau isu yang dikembangkan bahwa kasus Tupera yang menyangkut Wagub Saifuddin saat ini akan tenggelam dan kemungkinan akan di SP3-kan atau tidak akan ditindaklanjuti. Jika ini benar, tentu sebagai publik, masyarakat sipil, anti pegiat korupsi tentu akan marah dan akan bertanya-tanya. Tetapi semoga saja isu dan rumor bahwa kasus Tupera akan tenggelam dan tidak akan ditindaklanjuti hanya menjadi omong kosong atau semata hanya rumor, obrolan warung kopi atau obrolan di pasar yang tidak bisa dijadikan validasi yang akurat. Karena itu bukan keluar dari gedung Kejaksaan Tinggi Bandung. Yang kedua, yang menjadi publik kemudian menjadi sanksi atas keseriusan Kejati adalah kasus PPRKR yang menelan kerugian negara 139 miliar dan itu hasil audit LPS. Maka hasil audit investigatif itu tentu tidak main-main. Lalu atas dasar apa kemudian Kejati tidak memberi kepastian hukum? Padahal dulu Penkum mengatakan bahwa ada uang 3 miliar yang dititipkan
ke rekening Kejati sebagai barang bukti yang akan diserahkan ke majelis hakim dalam persidangan. Tapi sampai sekarang kasus DPRKR makin senyap, makin tenggelam, makin tidak memiliki kepastian. Lebih-lebih karena 16 orang yang disebut-sebut statusnya juga belum ditetapkan menjadi tersangka. Yang sudah menjadi tersangka saja kasus Tapera 18 miliar. Ternyata sampai hari ini proses hukumnya belum berjalan, belum dilakukan penahanan. Padahal sudah banyak saksi yang diperiksa. Menunggu apa lagi? Kejaksaan Tinggi Bandung. Karena kalau dua kasus BPR, KR, dan Tapera ini kemudian proses hukumnya berjalan, maka ada kasus yang tadi dilaporkan oleh LSM BPN Elang Nusantara yang juga harus ditindaklanjuti secara serius. Karena kalau tidak, publik mungkin akan menduga-duga bahwa ada petak umpat, ada permainan hukum, sehingga semua laporan yang dari Indramayu kemudian diabaikan. Indramayu atau masyarakat sipil Indramayu merasa cemburu dan iri. Mengapa kasus-kasus serupa kabupaten lain begitu cepat, tetapi kasus yang berada di Kabupaten Indramayu ternyata kemudian seolah-olah abai. Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi Bandung diminta keseriusannya, profesionalitasnya, integritasnya untuk membuktikan bahwa Kejati adalah sebuah institusi yang benar-benar ambil bagian di dalam penegakan korupsi tanpa pandang bulu. Dan PKSPD catatan paling akhir adalah mengucapkan terima kasih kepada DPN Elang Nusantara Jaya yang telah ambil bagian sebagai penggiat anti korupsi, karena Indramayu kalau tetap dibiarkan akan menjadi daerah tertutup, perkorupsian akan menjadi marak, masif, dan tidak terkendali, atau akan menjadi lebih terstruktur, masif, dan lain-lain yang semuanya pada akhirnya publik atau Indramayu sendiri akan menanggung risiko dengan maraknya perkorupsian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.